Oke, Mamen. Nah, kali ini kita akan membahas ini mengenai dinamika rotasi nih. Tapi kita bahas teorinya ini adalah mengenai benda yang menggelinding. Wah, terutama benda yang menggelinding turun. Oh, benda yang menggelinding turun ke bawah atau yang naik ke atas pada, nah ini pada bidang miring. Nah, kan gitu, ngerti ya? Mas, kalau saya ketemu soal, nanti ketika benda itu pada bidang miring, itu nanti materinya ada berapa, Mas? Nah, ini ada dua. Nanti ada dua. Ini yang pertama. Ini kita bahas yang pertama dulu, bener ya? Nah, yang pertama. Jadi misalkan kita mau mencari yang dinamakan dengan percepatan. Oh, percepatan. Contoh gini, contoh. Bidang miringnya gini deh. Cet. Nah, ini saya punya bidang miring nih. Dengan sudutnya ini adalah theta. Nah, kan enak. Mas, kalau saya punya bidang miring, nanti gimana? Contoh gini. Nah, yang namanya benda, benda itu kan kalau kita punya berat, nah pasti arahnya ke bawah. Loh, ini namanya adalah M kali G. Loh, kuncinya gitu. Nah, maka kalau kita uraikan gayanya nanti ada banyak. Loh, nanti ada banyak. Yang pertama, yang ke sana kan. Nah, ini namanya adalah Mg dikalikan dengan sin theta. Nanti ada gaya normal, Mas. Bes. Nah, yang ke sana ini namanya gaya normal. Oh, gaya normal. Atau kita pakai ini, Mas. Nah, gaya normal. Nah, itu gaya normalnya itu nanti adalah Mg dikalikan dengan cos theta. Tapi karena kasar, dia menggelinding kan? Berarti kasar. Berarti nanti di sini ada yang namanya gaya gesek. Loh, ini gaya gesek. Nah, kan gitu. Nah, karena dia menggelinding, kan turun ke bawah. Ces, berarti yang kita pakai yang ini. Nah, yang ini. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, Mas, berarti kalau penggelinding gimana? Nah, nanti kuncinya kalau kita mengerjakan, pasti ada gerakan translasi. Nah, translasi. Kalau translasi nanti sigma F sama dengan M kali A. Tuh, kan gitu. Yo, coba ini dengan ini kan. Nah, kan berlawanan tuh. Dia gerakannya ke bawah. Oh, berarti gerakannya kan ke bawah. Yes. Nah, ini A-nya. Berarti yang ini positif, yang ini apa? Negatif. Maka kita nulisnya nanti gini. Mg dikalikan dengan sin theta dikurangi dengan gaya gesek sama dengan M kali A. Tuh. Ngerti ya? Tapi Mas, FG nggak ada, ini nggak ada. Aduh, semuanya nggak ada, stres. Nah, kalau nggak ada, anggap aja ini persamaan yang pertama. Maka yang kedua kita mengerjakan yang gerak rotasi. Kalau gambarnya kita perbesar, tadi kan gini. Nah, ini nih. Oh, atau jangan di sini. Nah, di sini aja, di sini aja. Nah, tadi kan di sini. Kan dia ke sana nih. Loh, ini namanya adalah Mg dikalikan dengan sin theta. Kalau yang ke sana namanya gaya gesek. Yang menyebabkan berputar yang mana? Kan sumbu putaran di sini. Yang menyebabkan berputar Mg sin theta atau gaya gesek. Kalau ketarik ke sana, jret, muter. Tarik sana muter nggak? Enggak, berarti yang menyebabkan berputar kan Fg. Maka kalau rotasi gini, sigma tau sama dengan I dikalikan dengan alfa. Karena yang menyebabkan berputar kan ini. Nah, berarti nanti gini. R dikalikan dengan apa? Fg. R kali Fg. Itu kan momen gaya. Jarak kali gaya. Nah, kan gitu. Ngerti maksudnya ya? Nah, ini adalah I dikalikan dengan alfa. Oh, kan gitu. Atau gini, R dikalikan dengan Fg. Oh, kan gitu. Misalkan I-nya macam-macam. Wah, I-nya macam-macam. Kalau macam-macam, ininya kan juga macam-macam. Tapi MR kuadrat. Anggap aja ini K. Oh, berarti nanti gini. K dikalikan MR kuadrat. Alfanya diganti A per R. Coret, ini hilang. Sikat, ini lenyap. Nah,
Berarti nanti gini, FG K dikalikan dengan M dikalikan dengan, nah ini persamaan yang kedua. Tuh, kan gitu, ngerti ya? Nah, karena sudah ada dua persamaan, berarti nanti gini, persamaan kedua, kalau kita mau mencari A, masukin ke persamaan pertama. Yuk, kita pakai warna berbeda. Berarti, ding, ding. Nah, berarti nanti gini, MG dikalikan sin theta dikurangi. Gaya geseknya kan nanti gini, K dikalikan dengan M dikalikan A. Sama dengan M kali A. Min kan pindahin sini jadi plus. Berarti nanti gini, MG dikalikan dengan sin theta sama dengan MA ditambah dengan K kali MA. Oh, kan gitu. Ngerti ya? K tambah 1. Nah, nanti gini. MG dikalikan dengan sin theta sama dengan 1 ditambah dengan K. Dikalikan M kali A. A-nya kan disikat. Jebret. Nah, berarti A-nya sama dengan apa? Betul, G dikalikan sin theta dibagi dengan 1 ditambah K. Tuh, ini. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya? Itulah kalau kamu ketemu yang namanya dinamika benda menggelinding. Jadi kamu bisa menggunakan, kalau mengerjakan, bisa kamu urut dari atas, tapi bisa juga yang kamu hafalkan hanya ini saja. Nah, ini saja. Nah. Wah, ini kalau orang bilang rumus cepat. Yes. Cadas. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, atau boleh karena rumus cepat jadi cara cepat. Cepet. Nah, kan itu. Kan itu boleh terserah lah. Tapi logikanya di situ. Nah, kan gitu. Bisa dipahami ya. Itu kuncinya gitu. Nah, sekarang gini nih sekarang. Kalau misalkan saya punya contoh soal nih. Nah, saya punya contoh soal. Oke ya. Berarti diingat ini sama ini. Kan gitu. Bisa dipahami ya. Kalau kita punya contoh soal misal. Nah, ini dihapus dulu. Masih ada santai. Nah, sekarang kita punya contoh soal. Wah, ini kita punya yang namanya example. Misalkan gini mas, bendanya menggelinding. Tak balik, tak balik, tak balik. Oh, sama aja. Nanti kasusnya dibalik sama aja. Benda menggelinding. Misalkan dia itu adalah silinder. Nah, misalkan dia itu adalah silinder pecah. Oh, silinder pecah berarti inersianya adalah apa? Setengah mr kuadrat. Mas, kalau misalkan saya mau mencari, misalkan, ini sudut. Wah, sudutnya misalkan ini adalah 30 derajat. Bener ya? Kalau kita menggunakan cara cerasnya, A itu kan tadi G dikalikan sin theta dibagi dengan 1 ditambah dengan K. Bener ya? Coba kita masukkan. 10 sin 30 kan setengah. Dibagi 1 ditambah setengah. 1 tambah setengah 3/2. 10 kali setengah itu adalah berapa? Betul, 5 dibagi dengan 3/2. Berarti A-nya kan 2-nya naik. 2 kali 5, 10/3 meter per sekon kuadrat. Foya-foya. Nah, tapi kalau kita menggunakan cara biasa, kita gunakan cara biasa. Ding, 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 ding. Yuk, yang pertama kita kerjakan geraknya adalah gerak translasi. Hafalin aja, pasti hubungannya ini sama ke sana. Oh, berarti yang di sini adalah MG dikalikan sin theta. Kalau ke sana gaya gesek. Berarti nanti sigma F sama dengan M kali A. Berarti MG dikalikan sin theta dikurangi dengan gaya gesek M kali A. Kan nggak ada nih. Ganti lagi. Oh, persamaan 1. Sekarang yang rotasi. Tuh. Berarti nanti sigma tau sama dengan I dikalikan alfa. R kali gaya gesek. I-nya diganti setengah mr kuadrat A per R. Coret, sikat, lenyap, musnah.
Berarti nanti gaya geseknya itu adalah setengah M kali A. Berarti ini masuk, persamaan yang kedua. Siut. Masukin ke sini. Ganti pakai warna oranye. Nah, berarti kalau kita masukkan, maka nanti MG dikalikan dengan sin theta kurangi. Setengah M kali A sama dengan M kali A. Berarti nanti MG dikalikan dengan sin theta sama dengan MA ditambah setengah MA. Setengah tambah 1. Berarti MG benar dikalikan sin theta sama dengan 3/2 M kali A. Coret sikat. Wes ngeri, bener ya? Oh iya. Berarti pindahin yuk. 2/3 G dikalikan sin theta sama dengan A. Berarti A-nya masukin. A sama dengan 2/3 kali 10 sin 30 setengah. Coret sikat. Wah. Jadi, hanya sama dengan 10/3 meter per sekon kuadrat. Tuh, hasilnya sama tuh. Hasilnya sama. Nah, coba-coba. Loh, kan sama. Sama. Ngerti ya? Berarti boleh. Lo menggunakan yang namanya ini. Nah, atau lo menggunakan cara biasa. Translasi sama rotasi. Tapi kalau di sekolah nggak boleh. Kamu harus pahami yang ini. Nah, Mas cara memahaminya gimana? Putar aja videonya berulang-ulang. Nah, itulah yang namanya dinamika benda menggelinding untuk mencari yang namanya percepatan. Oke, semoga ini bermanfaat buat lo semuanya.